سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan surah Al-Muluk ayat ke-10 ya. Sebelum kita lanjutkan ini, di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran bahasa Arab, dalam hadis itu ada dua gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama, seseorang menginginkan sesuatu hal yang dia kepingin sekali untuk menjadi seperti itu. Seperti dia berdoa, ya Allah jadikan saya orang-orang muttaqin, jadikan saya orang-orang saleh. Permohonan ini mungkin saja terjadi. Seorang yang berbuat maksiat, kemudian dia minta kepada Allah, dia bertobat untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang muttaqin, itu mungkin. Ini namanya di dalam bahasa Arab, namanya taraji namanya. Taraji itu memohon sesuatu kepada Allah, bahkan yang tidak mungkin ya. Tidak mungkin begini. Tidak mungkinlah saya ya Allah menjadi orang muttaqin sama seperti mereka-mereka itu ya. Tetapi karena kita terus minta kepada Allah, apa yang tidak mungkin sama Allah. Ini yang pertama namanya taraji. Yang kedua namanya tamanni. Tamanni itu berangan-angan. Ketika seseorang sudah masuk ke alam barzakh, dia minta kepada Allah, kalau bisa ya Allah, sebentar saja saya kembalikan. Oh, tidak bisa, Pak. Karena ini perjalanan waktu itu terus berjalan, Pak. Jangankan sudah masuk alam barzakh, yang kita lakukan kemarin itu tidak bisa di-attrack lagi, Pak. Bahkan yang tadi kita lakukan tidak bisa di-attrack ke belakang. Waktu ini terus berjalan. Inilah namanya latar kabunna tabakan antabak. Kamu akan melalui masa-masa yang masa itu tidak bisa di-attrack lagi. Tidak bisa di-attrack lagi. Yang kita lakukan sekarang belum tentu bisa kita lakukan besok. Besok ini ingin lebih baik lagi. Belum tentu, Pak. Bisa saja nanti kita meninggal dunia. Bisa saja ketika kita lakukan besok, tidak seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ini namanya tamanni namanya. Tamanni. Contoh tamanni lain lagi. Ketika seseorang itu sudah ada kelompok dimasukkan ke surga, dimasukkan ke neraka. Kelompok di neraka ngomong begini, fahal ila khurujim min sabil. Ya Allah, ada jalan keluar enggak dari neraka ini? Ini tamanni namanya. Memang tidak ada jalan keluar, tidak bisa keluar. Dari mana kita tahu tidak bisa keluar dari neraka? La tubqi wa la tadhar. Manusia itu ketika dibakar tidak disisakan sedikit pun, baik itu tanah atau apapun, wala tadhar, dan tidak dibiarkan keluar oleh Allah dari neraka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun nabi kita nyoba, sehebat apapun malaikat Jibril itu, sehebat apapun anak kita anak saleh itu, tidak bisa mengeluarkan orang tuanya dari neraka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Lahab anaknya hebat sekali, Pak. Anak Abu Lahab 3 orang anak saleh. Memang satu lagi tamadar. Kalau di dalam tafsir Sawi dikatakan tamadar famata kufran. Dia mati dalam keadaan kafir. Tapi 3 anaknya ini yang lain itu masuk Islam ketika Fatu Mekah. Tetapi sebelumnya sudah diberitahukan oleh Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta kamu tidak bisa menolongmu. Anak-anakmu yang saleh sehebat apapun dia tidak bisa menolongmu, kata Allah. Ya, Pak. Kenapa? Karena Abu Lahab sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain obat syirik, Pak, kecuali kekal di dalam neraka atau ada izin dari Allah untuk bisa keluar dari neraka itu. Sekarang yang akan kita bahas ini, ayat ke-10
Ini termasuk gaya bahasa uslubut tamanni, sesuatu hal yang mustahil, ya, ini suatu hal yang mustahil. Ini ucapan ini diucapkan oleh orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini ucapannya seperti ini. Ini seperti ada seorang tidak mau belajar, ya Pak. Ketika tinggal kelas, apa kata dia? Kalau seandainya saya belajar, saya enggak seperti ini. Ya, Pak. Kalau seandainya saya buat begini, maka tidak akan seperti ini. Nah, ini ucapan mereka sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini sekarang kita bagi-bagi 3 dulu supaya mudah kita terjemahkan. Yang pertama, ya. Wa qalu law kunna nasma'u. Ya, coba diterjemahkan. Sudah. Ya. Mereka berkata, ini akan dimasukkan ke neraka nih, Pak. Akan dimasukkan ke neraka. Mereka mengatakan lau kunna, itu lau tamani namanya. Andai-andai. Di dalam Al-Qur'an kita ada menjumpai juga walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk kampung ini beriman semua, bertakwa semua, rezeki akan aku buka dari langit dan dari bumi. Tetapi sayangnya tidak, Mbak. Mereka tidak beriman, ya. Sayangnya hanya sebagian saja yang beriman. Ini makna lau. Lau ini tamanni. Artinya Allah mengatakan kalau seandainya, tapi tidak terjadi, kata Allah. Tidak ada yang mau beriman kepadaku semuanya. Di dalam satu negeri itu paling-paling ada beberapa orang saja. Dalam satu kampung tidak ada yang beriman semua kepadaku, kata Allah. Kalau mereka semua beriman kepadaku, aku turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Ini kalimat lau, Pak. Ini lau begitu juga. Kalau seandainya, makna seandainya, Pak, tidak pernah terjadi hal ini, Pak. Ya, tidak pernah terjadi hal ini. Wa qalu law kunna nasma'. Kalau seandainya kami di dunia dulu, ya nih, Pak. Ini kalimatnya ada sebuah kitab, bukan satu kitab. Setelah saya selidiki, rupanya banyak kitabnya, Pak. Judulnya Balaghatul Quran. Dalam kitab Balaghatul Quran yang ada sama saya satu versi, Pak. Satu versi bagaimana? Pengungkapan kalimat past tense itu present. Past tense maknanya present. Present maknanya past tense. Saya cuma punya itu saja. Ada kitab yang lain yang cerita tentang lain lagi, Pak. Yang saya punya itu menceritakan tentang ayat ini. Ayat ini bentuknya present tetapi maknanya past tense. Ya, Pak. Itulah keunikan Al-Qur'an. Ini diungkapkan kalau seandainya kami mendengar kapan? Dulu ketika di dunia, ketika kami masih hidup. Ya, Pak. Ketika kami kafir dulu, kalau seandainya kami dengar, kalimat ini present, ini masa depan, Pak. Tetapi makna masa depan adalah past tense. Yang dimaksud di sini past tense, Pak. Masa lalu. Dulu kami kenapa tidak mau mendengar? Kalau seandainya kami ketika di dunia kami mendengar, maka kami akan dijauhkan dari neraka ini. Ini kalimatnya namanya juga ijaz. Ijaz itu kalimat sudah dipendekkan. Kalau dipanjangkan, itulah seperti itu, Pak. Kalau kami di dunia kami mendengar apa perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan kamu patuh kepada Al-Quran, maka tidak akan terjadi seperti ini. Kami tidak akan di depan neraka seperti ini dan dimasukkan ke dalam neraka. Tak mungkin. Ya. Ini makna nasma. Nasma apanya? Sami'na bima fid dunya. Kami mendengar apa-apa dulu nasihat ketika di dunia. Ini present tapi maknanya past tense. Ada juga di dalam Al-Quran ketika cerita Fir'aun. Cerita Fir'aun kan masa lalu, tetapi dikemas dalam masa depan. Ya, kan cerita masa lalu Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dalam Al-Quran diungkapkan dengan kalimat present, masa depan. Padahal Fir'aun masa lalu. Apa maksudnya? Kejadian Fir'aun itu pada masa lalu akan terulang lagi pada masa depan. Maka diungkapkan dalam bentuk present. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kejadian Fir'aun dulu akan lahir Fir'aun selanjutnya yang lebih dahsyat dari Fir'aun dulu, Pak. Makanya ayat Al-Quran itu mengungkapkan cerita Fir'aun dan dikemas dalam bentuk present. Walaupun kejadiannya past tense, sudah masa lalu. Ada juga kejadian masa lalu diungkapkan oleh Allah dalam bentuk present. Ada juga present dalam bentuk past tense. Jadi kejadian masa depan diungkapkan dengan masa lalu. Kejadian masa lalu diungkapkan dalam masa depan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini yang pertama, kelompok pertama. Sekarang kelompok yang kedua.
Au naqilu. Ya, itu saja. Coba sambung, Pak. Sudah. Memikirkan. Ini sebenarnya ada bahasa kasar apa namanya? Kalau kami menggunakan otak kami untuk berpikirnya, nih, Pak. Kalau kami di dunia, yang pertama tadi sudah, kami mau mendengar Al-Quran, mendengar apa namanya ajakan-ajakan, mendengar Rasulullah, mendengar firman Allah, kami patuh kepada ini, kami mendengar ajakan untuk beribadah dan lain sebagainya, ajakan untuk meninggalkan patung dan lain sebagainya, atau naqilu, kami pakai otak kami, ya, Pak. Atau kami pakai otak kami. Kalau kami pakai otak kami, maka kami tidak akan seperti ini. Jadi makanya kita pada ayat yang sebelumnya kan sudah kita terangkan, Pak. Wazayyan sama ad-dunya bimasabih. Kami menghiasi langit dunia itu dengan bintang. Itu kan tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, tafsir Ibnu Arabi, kami hiasi otak manusia itu dengan akal, ya, Pak. Dengan akal dan kemampuan untuk berpikir. Itu masabih namanya. Kalau nggak salah ini yang kemarin ya kita bahas, Pak. Ya ini, Pak. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabih. Maka masabih yang dimaksud adalah akal. Maka tidak ada alasan kita untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Saya tidak tahu kalau bumi ini ada penciptanya, tidak ada alasan lagi, Pak. Saya tidak tahu kalau nanti suatu saat bumi ini akan kau ledakkan, langit akan begini, tidak ada, Pak. Karena kita sudah diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Makanya di dalam Al-Quran itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalimat nadhara bukan melihat dengan mata, tidak. Apakah mereka tidak melakukan penelitian? Itu penelitian namanya, Pak. Nadhara itu penelitian. Tidakkah mereka melakukan penelitian terhadap langit? Penelitian terhadap onta. Kenapa air bisa naik ke atas padahal sifat air itu turun ke bawah? Di onta itu, kita kalau minum air kan begitu juga. Semua di perut berkumpul, ya, Pak. Ini di onta tidak. Air yang diminum berkumpul di punuknya semuanya di atas. Maka Allah katakan lakukan penelitian sama onta. Kenapa dia bisa seperti itu? Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas bahkan lebih dahsyat dari itu lagi, Pak. Ibnu Abbas menafsirkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lakukan penelitian kenapa air itu bisa dinaikkan oleh Allah ke awan dan dia tidak bisa jatuh. Kenapa bisa diikat oleh awan? Yang awan itu sangat lemah sekali, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Maka mengajak manusia untuk berpikir dengan akalnya. Tetapi manusia tidak mau menggunakan akalnya, Pak. Mereka punya akal tetapi tidak mempergunakan akalnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulub. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga tapi tidak mau menggunakannya. Ulaika kal an'am. Allah mengatakan mereka seperti yang berkaki empat, kata Allah. Sudah punya akal, sudah punya mata, sudah punya telinga, tapi seperti binatang juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Kenapa Allah mengumpamakan seperti binatang dan kemudian Allah mengatakan balhum adal, manusia lebih sesat dari binatang? Kata Imam Al-Baghawi, al-hayawanu ya'rifullah. Binatang dia mengenal Allah, bukan tidak kenal, Pak. Binatang mengenal Allah. Maka saking buruknya manusia itu, kata Allah, balhum adal, binatang saja yang tidak saya berikan akal, kata Allah, dia mengenal saya, kata Allah. Dia pandai berterima kasih kepada saya. Dia kalau ada masalah dia memanggil saya, kata Allah. Tapi manusia sudah saya berikan akal, saya berikan hati lagi untuk tafakuh, tapi dia tidak mau tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna naqilu, Pak. Satu. Untuk menjelaskan naqilu lagi, ada satu kajian tafsir, Pak. Jadi saya teringat ketika kajian tafsir bersama Syekh Taha, nama beliau. Beliau seorang pakar tafsir dan seorang dosen di Universitas Ummul Qura Mekah. Ketika itu kami hadir di kajian beliau. Ketika beliau mengkaji inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ketika beliau menjelaskan ayat itu, dijelaskan dalam 2 jam dijelaskan, Pak. Kami memulainya sebelum asar sambil duduk. Setelah asar itu kira-kira jam-jam 6 atau setengah 7 selesainya. Beliau membahas cuma 1 ayat saja, Pak. Apa kata beliau? Lillati hiya aqwam, Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi manusia yang menggunakan otaknya, kata beliau, Pak. Aqwam itu otaknya. Walaupun manusia itu dia hebat sekali tapi tidak mau pakai otaknya ketika mengkaji Al-Quran, jangan pernah harap Al-Quran menjadi petunjuk bagi dia. Ya, Pak. Maka banyak orang-orang barat ketika dia mengkaji Al-Quran, ketika dia menggunakan otaknya,
ketika dia baca Al-Quran, insya Allah dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Demikian pula kita, Pak. Orang kafir saja diberikan petunjuk untuk bisa memahami apa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, Pak. Tetapi kita tidak mau. Artinya Al-Quran itu, inna hadzal Qur'an yahdi, dia akan menjadi petunjuk lillati hiya aqwam, bagi yang mempergunakan otaknya dan akalnya. Makanya bagusnya ketika kita baca Al-Quran, kita memahami apa yang kita baca, Pak. Paling enggak kita tahu terjemahannya itu apa. Ya. Jangan kita baca-baca saja. Kalau kita baca saja rugi, Pak. Kita tidak tahu apa yang kita baca, kita tidak tahu pemahamannya apa, pesan Allah itu apa, tidak tahu apa-apa. Kita baca undang-undang, Pak. Kita yang tahunya apa, pasal sekian kita tahu, tapi kita tidak tahu maksudnya itu apa, kan rugi saja. Ya. Ini jangan nanti seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Memang gambaran ini untuk Yahudi dan Nasrani, Pak. Yahudi dan Nasrani diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka itu kitabnya banyak, Pak. Kitab Taurat ada, kitab Injil ada. Kemudian para nabi juga banyak. Tetapi nak masuk dalam otak mereka, Pak. Maka Allah mengatakan, kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti keledai, kata Allah. Keledai itu simbol dungu, Pak. Dungu bodoh, ya. Maka ketika Allah ngomong seperti itu, berarti Allah mengatakan orang yang selalu berjalan dengan kitab. Dia banyak kitab, tapi nak tahu dia apa isinya itu. Itu seperti keledai, kata Allah. Ulaika kal an'am, kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab di atasnya. Kitabnya banyak, tapi dia tidak tahu isi kitabnya. Kita hindari hal-hal seperti itu. Paling enggak kita tahu sedikit, kita mengamalkan. Kita tahu sedikit, kita mengamalkan. Dalam hadis Rasulullah, man amila bima alima. Barang siapa yang mengamalkan ilmu walaupun sedikit yang dia ketahui, Pak. Yang diketahui, oh rupanya saya selama ini salah rupanya. Bagaimana salah? Ketika ruku, kita ngomong sami Allahu liman hamidah. Itu salah, keliru, Pak. Bukan sami Allah yang betul, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada sami Allah, ya, Pak. Tidak ada sami on, ya, Pak. Yang ada sami on, ya. Mendengar artinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar Allah mendengar puji-pujian makhluknya, puji-pujian hambanya. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau sami Allah, tidak ada arti apa artinya. Sami Allah, apa sami'ah, Pak? Ya. Sami Allahu liman hamidah, tidak ada. Sami Allahu liman hamidah. Dia mengamalkan itu. Besok dia amalkan lagi. Oh rupanya bukan alhamdulillah. Yang betul alhamdulillah, ya, Pak. Dengan hak, bukan dengan hak. Kalau dengan hak artinya celakalah Allah, laknatlah Allah. Gimana kita melaknat Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, coba dibaca. Ya, ini agak bingung kita. Ada terjemahan lain, Pak? Ada, Pak? Ada? Sama juga. Ya, ini kebalikannya, Pak. Ini kunna, ya ini sudah lain lagi, Pak. Ini ceritanya past tense tetapi maknanya present, ya, Pak. Ini past tense ini. Kalau tadi present tapi cerita past tense. Kalau kami mendengar dulu kalau kami mendengar Al-Quran. Dulu kalau kami patuh tetapi dikemas dalam bentuk present. Sekarang diulang lagi. Sekarang kebalikan, Pak. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka, ya, Pak. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini kapan? Ini di akhirat, ya. Cerita akhirat tapi dikemas dalam bentuk past tense, dalam bentuk masa lalu. Tapi ini masa depan, Pak. Kami ini di depan neraka ini. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan masuk ke neraka. Tetapi di sini diungkapkan, makanya kenapa saya minta terjemahan lagi? Karena ada sebagian penerjemah mungkin dia terjemahkan kami tidak akan dulu masuk. Tidak akan masuk. Ini cerita masa depan, ya, Pak. Kalau tadi cerita masa lalu, kalau kami mau mendengar Al-Quran, kami mempergunakan otak kami untuk berpikir, maka kami tidak akan masa depan, kami tidak akan seperti ini, ya, Pak. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini kunna ini siapa? Ini kunna ini kembali kepada waqalu. Waqalu itu siapa? Itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana mereka masuk posisi mereka? Dalam Al-Quran bisa kita buka nanti surah Al-Jasiyah. Haula jahannama jithiyya, ya, namanya.
Apa itu jathiyah? Jathiyah itu berlutut, Pak. Berlutut apanya? Makanya kalau kita pahami itu, rupanya cerita tentang neraka ini, Pak. Seorang yang akan masuk ke dalam neraka, dia berlutut semua di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sujud, Pak. Dia bukan sujud karena sujud tak mau diterima lagi oleh Allah. Sujud itu lambang kepatuhan kepada Allah. Tetapi kalau duduk dengan lutut itu simbol apa? Lambang apa? Lambang terpaksa, ya, Pak. Terpaksa itu, Pak. Makanya ketika pada masa Jepang kita dulu, coba lihat, Pak. Semua orang duduk di atas lutut nih, Pak. Itu terpaksa dia duduk di atas lutut nih, Pak. Terpaksa, semua di atas lutut dia duduk. Kakinya ke belakang yang lain, Pak. Itu simbol apa? Simbol kehinaan dia. Dan simbol kepatuhan dia secara terpaksa kepada Belanda. Maka mereka semua duduk di atas lutut. Itu simbol kepatuhan dia kepada Allah dan keterpaksaan dia kepada Allah, Pak. Simbol dzalil. Dzalil itu kehinaan. Makanya ketika mereka itu di depan neraka itu, haula jahannam jithiyya. Mereka semua duduk dengan lututnya semuanya, Pak, yang akan masuk ke neraka. Bagaimana cara masuk ke nerakanya? Apakah ditolak oleh mereka? Tidak. Tinggal ditarik saja kakinya. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kakinya ditarik satu-satu, Pak. Ditarik satu-satu sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Otomatis kalau kakinya ditarik, berarti yang masuk apanya? Kepalanya duluan yang masuk ke neraka, Pak. Maka orang yang masuk ke neraka itu seperti orang menyelam. Masuknya begini, Pak. Jadi bukan lompat kaki ke bawah, tidak. Tetapi kepalanya ke bawah. Yang di dalam hadis disebutkan, ketika kepalanya itu turun ke bawah, itu sampai ke bawah 40 tahun baru sampai ke bawah. Ya, Pak. 40 tahun. Nyo katanya 40 tahun sudah menikmati dunia 40 tahun, Pak. 40 tahun sudah kita nikmati dunia, kena kaje, nikmat ini sudah nikmat. Ini kepala saja sampai ke bawah kerak neraka itu 40 tahun baru sampai, Pak. 40 tahun dalam hadis itu tidak dikatakan apakah 40 tahun perkiraan manusia atau 40 tahun perkiraan yang disebutkan dalam Al-Quran. Satu hari itu 1000 tahun. Kalau satu hari 1000 tahun, maka kepala itu akan sampai ke bawah 40.000 tahun baru sampai ke bawah. Ya, nembak. 40 tahun kabeh pengegap, Pak. Kita sudah punya ini, sudah punya itu 40 tahun. Belum lagi 50 tahun, 60 tahun. Ya, nampak. Kakaya, kanyo, kaji. Nyobek dapat kakaya tu, ulai mentang truk meyu. 40 tahun baru sampai ke bawah. Ya, nampak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ashabus sa'ir. Ya, sa'ir ini adalah api neraka dzu syadidin. Yang sangat kuat sekali, Pak. Yang memberikan yang putus-putus, Pak. Ya, jadi kemarin itu sifat api neraka. Api neraka itu bukan menyambung tidak api, tetapi putus-putus, Pak. Sehingga di dalam ayat lain disebutkan salasu syu'ab. Dia mengeluarkan tiga api itu, Pak. Maka api yang keluar itu warnanya hitam. Dan api ini rupanya masuk dia ke padang mahsyar api ini, Pak. Sehingga sebagian orang kafir mengatakan sudah ada awan yang melindungi kita. Rupanya ketika dia di bawah api itu sangat panas sekali rupanya, Pak. Ya, api itu sangat panas. Ini namanya syu'ab. Makanya api neraka itu dia nyala-nyalanya putus-putus, Pak. Jadi tidak menyambung, putus-putus. Kalau di dalam tafsir Baghawi disebutkan asyadul al-ghadab. Itu karena marah sekali api ini, Pak. Makhluk Allah ini marah sekali kepada manusia yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api itu. Ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ayat 11. Oh ya, sebelumnya ashabus sa'ir ini pendatang. Ashabul yamin begitu juga. Ashabul yamin, ashabul shimal artinya yang datang melalui sebelah kanan, yang datang melalui sebelah kiri. Tetapi ada juga satu lagi, ahlun nar. Ya, nampak. Ada ashabul jannah, pendatang yang masuk ke dalam surga. Tetapi ada satu lagi, ahlun nar, tapi tidak ada ahlul jannah. Ahlun nar maksudnya atholhu. Ya, nampak. Rupanya di neraka ada atholhu, tapi dalam surga tidak ada atholhu. Ketika seorang masuk ke dalam surga, lam yatmithunna insun qablahum walajan. Tidak ada satu jin pun di dalam itu, tidak ada satu manusia pun dalam itu yang menyentuh yang ada di dalam surga. Tapi neraka sudah disentuh oleh iblis dan syaitan. Maka ketika seorang itu masuk, beda pegah kita kakak ni. Ketika ada seseorang masuk ke neraka, maka dia sudah melihat asolu. Oh, mana asolu agak? Nah, asolu agak dalam neraka. Sudah duluan dijamah oleh asolu. Makanya nanti iblis dan syaitan itu tak perlu dihisap lagi mereka, Pak. Tak ada dihisap mereka. Artinya apa? Langsung masuk ke neraka, non-kloter. Anak kloter-kloter, ya, Pak. Jadi artinya eksklusif, VVIP.
Jadi ketika di padang mahsyar ada kelompok-kelompok yang langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada hisab-hisab. Orang kafir begitu juga. Tidak ada hisab orang kafir. Itu apa dihisab? Apa yang mau dihisab? Orang musyrik, apa yang mau dihisab? Tidak tahu apa yang mau dihisab. Sekarang siapa yang dihisab sebenarnya? Yang dihisab adalah orang mukmin, kata Imam Sawi. Orang mukmin yang berbuat maksiat itu yang dihisab oleh Allah. Maka kita jangan dipikir nanti, oh orang kafir dihisab, apa yang mau dihisab mereka? Orang munafik mau dihisab apanya mereka? Amal tidak ada, ibadah tidak ada, apa mau dihisab? Mau ditimbang apanya? Ya, Pak. Jadi makanya mereka ada bersedekah. Mereka kafir kan? Kalau kafir tak perlu dipertimbangkan, Pak. Langsung masuk non-kloter, anak kloter, Pak. Tetapi ada juga yang masuk ke neraka itu menunggu kloter. Inilah orang beriman yang berbuat maksiat, Pak. Kalau kita nanti mendengar dalam Al-Quran, seseorang yang menunggu giliran untuk masuk neraka, berarti itu orang beriman, Pak, yang berbuat maksiat. Orang beriman memang berbuat maksiat. Tetapi kalau dia tidak beriman, tidak perlu menunggu kloter, Pak. Non-kloter langsung masuk terus ke dalam neraka, ya, Pak. Dalam sorga begitu juga. Ada seseorang yang masuk ke dalam sorga non-kloter. Salah satunya yang dijanjikan oleh Rasulullah 70.000 orang, Pak, masuk ke dalam sorga tanpa hisab, tanpa ditanya apa-apa. Satu, kelompok pertama. Kelompok yang kedua, seorang yang punya anak yang saleh, Pak. Anaknya penghafal Quran. Ya, Pak. Ini dia akan non-kloter juga, Pak. Non-kloter. Yang ketiga, kalau ada seorang ibu yang punya anak meninggal dalam kandungan, atau ketika dia meninggal meninggal dunia, maka ini orang tuanya non-kloter juga, Pak. Dia non-kloter. Kemudian ada lagi seorang pemimpin yang adil, Pak. Maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ seorang yang memimpin diri dia sendiri, Pak. Dia adil terhadap tubuhnya. Adil terhadap anggota tubuh, adil terhadap rohnya juga, jiwanya juga. Kalau dia memberikan makan untuk tubuhnya, dia juga memberikan makan untuk rohnya. Ini orang adil namanya. Inilah tafsiran dari Al-Imam Al-Adil. Bukan imam adil sepemimpin saja, tidak. Maka Rasulullah mengatakan, paling tidak kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Ada beberapa orang lagi, Pak. Ada beberapa orang lagi nanti disebutkan dalam hadis, mereka itu non-kloter. Makanya mereka ini tidak dihisab, ya. Maka hati-hati. Kalau seorang sudah dihisab, maka Rasulullah mengatakan, man husiba halaka. Kalau seorang itu dihisab, celakalah dia, kata Rasulullah. Pasti dia masuk ke neraka walaupun sebentar. Kalau dia dihisab. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan dihisab, ya, Pak. Baik dihisab, Pak. Makna dihisab, jangan ditanya, Pak. Kalau ditanya, celaka, kata Rasulullah SAW. Ini hadis ini adalah dialog Rasulullah dengan Aisyah. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Bukankah orang-orang mukmin itu dihisab dengan hisab yang cepat sekali, ya Rasulullah? Ya, betul, maksud dihisab itu mereka itu tanpa ditanya-tanya apa-apa lagi orang beriman. Hanya ditanya yang lain, Pak. Hendak ditanya lagi. Jadi mereka menerima catatan mereka, kemudian langsung masuk ke dalam sorga. Tetapi kalau ditanya oleh Allah, kemana umurmu? Kenapa begini? Nyanya kapalo, Pak. Kalau sudah ditanya, paling enggak dia harus transit dulu di neraka sebentar. Transit dulu, Pak. Ya. Nanti ada yang transit 1 jam. Seperti di Jeddah, Pak. Ini Jeddah dan transit 12 jam, Pak. Dan transit 24 jam, Pak. Kita ingin berangkat, padahal perjalanan kita kan dekat sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi akan sampai 1 jam lagi. Cuma transit di Jeddah itu sampai 12 jam. 12 jam. Putar pubut 12 jam dengan transit ini, Pak. Jadi artinya ada yang transit sebentar, ada yang masuk ke neraka cuma sebentar, ada yang puluhan tahun, ada yang ribuan tahun, kemudian setelah itu dia keluar. Ini untuk siapa ini? Maka hisab itu untuk al-mu'min al-asi, seorang mukmin yang berbuat maksiat. Dia yakin kepada Allah tapi bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimasukkan ke neraka untuk apa? Untuk membersihkan hatinya. Ini seperti orang bakhil, ya. Orang kredit, orang bakhil itu tidak ada cara lain, Pak. Dia harus transit dulu di neraka, Pak. Walaupun ibadahnya hebat sekali. Dia ahli tahajud, dia ahli ahli tahajud, ahli salat sunnah, ahli witir dan lain sebagainya. Tetapi karena dia bakhil, Allah mengatakan kepada sorga, tidak boleh masuk ke dalam sorga orang bakhil. Orang bakhil tidak boleh masuk. Maka untuk menghilangkan bakhilnya, maka dibakar dulu di dalam neraka, Pak, untuk menghilangkan sifat-sifat bakhilnya. Maka sebelum dibakar oleh Allah, di dunia kita bakar dulu bakhil ini, Pak. Bagaimana cara menghilangkan bakhil ini? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita, banyaklah bersedekah. Bersedekahlah kalian. Dengan bersedekah itu akan menghilangkan sifat bakhil kalian. Karena sedekah itu ada 3 keunggulan. Yang pertama membersihkan diri, Pak. Draw dapat klaim, Pak. Yang kedua membersihkan harta kita.
Supaya apa? Supaya berkah harta itu walaupun cuma sedikit. Nyan. Kita kan bukan mengharap tapi kan keberkahan kita harap. Untuk apa? Banyak ada pihak manfaat. Yang ketiga, dengan kita bersedekah, kita dapat bonus doa dari mereka, Pak. Bonus doa, Pak. Nyan, Pak. Kita kasih sedekah sedikit tapi dia berdoa, ya Allah berjirah hurungnya, ya Allah. Kita tidak tahu, Pak. Mungkin dari sekian pengemis, dari sekian orang miskin, dari sekian anak yatim yang kita berikan sedekah, mungkin ada satu doa mereka yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nepejiuh dengku dari neraka, ya Allah nepejiuh dari urung buruk-buruk akai, ya Allah, dikabulkan mungkin doa kita, Pak. Itulah bonusnya orang yang bersedekah. 3 sekaligus manfaat yang dia dapat dari bersedekah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Ini satu ayat lagi, Pak. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Coba dibaca, Pak. Sudah. Mereka mengakui dosa mereka. Ini fa sababiyah. Fa sababiyah namanya. Karena ada fa sababiyah, ada fa taqib, kemudian ada fa jawab, ya, Pak. Ini fa sababiyah. Maknanya apa? Dengan sebab mereka diberdirikan di depan neraka, mereka mengakui dosa semuanya. Dia akui, Pak. Kenapa mengakui? Karena mereka sudah di depan neraka, Pak. Mereka sudah enggak tahu mau buat apa lagi. Akhirnya mereka mengakui. Alah, hana tak akui pi cukup jera pi no cit, Pak. Lebih baik tak akui le juga deh, Pak. Makanya keunikannya, seorang tidak dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia mengakui dosa-dosanya. Maka coba lihat dalam Al-Quran. Tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka dan dia mengatakan, saya sudah dizalimi. Ya, lun hana salah lun. Tidak ada, Pak. Semua mengakui. Termasuk ketika ditanya, kenapa masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kamu hana temayang, kamu kerit, kamu bakhil, kamu mengolok-olok. Dia akui sendiri, Pak. Tapi kalau di dunia, coba tanya, Pak. Coba tanya. Tidak ada orang yang mengakui semuanya. Kenapa Bapak masuk? Saya dijebak. Kenapa masuk? Saya tidak salah. Kenapa begini? Teman saya yang salah. Kenapa begini? Saya tidak salah. Saya sudah di sebagai umpan saja saya. Saya sebagai begini, saya dibuat begini. Tidak ada yang mengakui, Pak. Tapi kalau di neraka, tidak ada satu orang pun tidak mengakui. Mereka mengakui semuanya. Kenapa? Karena Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam neraka sebelum dia mengakui apa yang sudah dia katakan. Tapi kalau di dunia, mengaku tidak mengaku tetap pasal je menyerah, Pak. Kamu mengaku atau tidak? Tamong cik. Yang jelas bukti-bukti sudah terbukti. Ini buktinya. Kamu sudah buat ini, kamu buat ini, masuk penjara. Tapi kalau di neraka tidak, Pak. Allah mengatakan, ini bukti-bukti kamu. Saya tidak buat, ya Allah. Hana lembaga, ya Allah. Ya, Pak. Sehingga Allah mengatakan, ini catatanmu. Oh, itu hok yang Pak. Sama catatan hok dia berani ngomong, Pak. Oh, bagaimana 2 malaikat? Oh, malaikat itu tidak senang sama saya, ya Allah. Tidak senang. Ini yang membuat Rasulullah tersenyum di depan sahabatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tersenyum, ya Rasulullah? Saya tersenyum, nanti di padang mahsyar ada orang berani berdebat dengan Allah, kata Rasulullah. Dia berani berdebat dengan Allah, tidak berbuat ini, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu. Dia berani berdebat. Salah satunya ketika dikatakan oleh Allah, ada 2 malaikat yang mengikutimu. Oh, hana tenang keluar malaikatnya. Waktu saya salat tidak dicatat. Waktu saya mencuri dicatat. Bahkan berapa kali dicatat saya mencuri. Tidak adil malaikat itu. Sehingga Allah mengatakan, boh jicik, kata Allah. Boleh juga, kamu tidak yakin kepada catatanmu. Kamu tidak yakin kepada malaikat. Bagaimana dengan lauhul mahfud yang mencatat tentang kejahatanmu? Apa kata pemuda tadi? Itu lebih zalim lagi, ya Allah. Saya belum masuk neraka, lauhul mahfud sudah mencatat saya penduduk neraka. Tidak percaya saya lauhul mahfud itu. Sekarang kamu percaya siapa, kata Allah? Saya percaya diri saya sendiri, ya Allah. Buh kajit, kata Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Saya akan minta pertanggungjawaban sama anggota tubuhmu. Maka anggota tubuh itu bisa berbicara. Kalau kita lihat berbicara bagaimana? Apakah ada mulut di tangan ini? Berbicaranya seseorang itu tidak mesti dengan mulut, Pak. Bicara bisa dengan mulut, bisa dengan isyarat, bisa dengan simbol, Pak. Simbol itu juga ngomong. Kita kalau nanti lewat ada lampu merah itu kan isyarat, Pak. Isyarat nanti hidup, hijau boleh jalan. Kuning hati-hati. Merah berhenti. Walaupun katanya untuk golom hijau, kuning mentang kagak ada, Pak. Mentang kuning kagak ada, Pak. Maknanya apa? Isyarat ya, siap-siap ya. Gini kalau siap-siap dia katruk ujungnya ini, Pak. Pak. Ini artinya apa? Lampu merah itu berbicara, Pak. Tidak dengan mulut dia ngomong, Pak, tapi dengan isyarat. Ada juga nanti ada tiang di situ tertulis apa? P tulis, Pak. Nyan, dilarang parkir. Kita tahu, oh ini memberikan sinyal dilarang parkir. Artinya simbol tadi ngomong ke kita, Pak. Seperti kendaraan roda 2 menghidupkan lampu sen sebelah kanan. Artinya apa? Dia ingin ngomong, saya mau belok kanan ya. Tetapi dia tidak ngomong, diberikan isyarat saja, Pak.
Demikianlah anggota tubuh ini. Dia nanti akan ngomong dengan Allah, tapi bagaimana ngomongnya Allah alam bisawab. Yang jelas ngomong itu tidak mesti dengan mulut, tidak mesti dengan mulut. Jadi bisa saja dengan isyarat. Maka tangan ini dia mengakui semuanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang punya tangan tadi dia ngomong, "Kenapa kamu mengakuinya?" Dijawab oleh tangan, "Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'." Saya bisa ngomong karena yang menciptakan saya sudah mengajak saya untuk berdialog. Mengajak saya berdialog. Masa saya makhluknya tidak mau dapat diajak dialog oleh Allah? Maka saya mengakui apa yang saya lakukan di dunia dulu. Kalau saya mencuri, maka saya akui saya mencuri. Kalau saya melihat maksiat, saya akui saya melihat maksiat. Kalau saya pergi ke tempat maksiat, saya akui kalau saya pergi ke tempat maksiat. Maka semua anggota tubuh ini mengakui dosanya. Sehingga pemuda tadi akan masuk ke neraka. Apa kata dia? Halaka anni sultania. Habislah hujah saya. Tidak bisa berhujah lagi. Saya akui dosa saya. Kalau demikian masuk ke neraka sekarang. Ya, Pak. Artinya masuknya seorang ke dalam neraka setelah dia mengakui dosa-dosanya. Nyan menyogetannya kalau kita masuk penjara mengakui dosa, tu mudik mana gakui, maka nggak akan pernah masuk penjara. Anda pernah masuk penjara karena nggak pernah mengakui. Makanya mengakui tidak mengakui, kalau bukti sudah terbukti semuanya maka otomatis dimasukkan ke dalam penjara. Tapi kalau di padang mahsyar tidak. Sampai dia akui dulu dosanya, baru dimasukkan. Ya. Tidak pernah nanti dia mengatakan saya sudah didalimi oleh Allah. Tidak pernah, nggak ada apa. Saya didalimi oleh 2 malaikat. Tidak ada juga. Lun kai pengut. Paling-paling dia berdebat dengan Allah. Dia mengatakan ini yang menginikan saya ya Allah. Saya akui saya bersalah ya Allah. Saya tidak salat. Saya akui saya tidak salah. Tapi gara-gara iblis ya Allah. Nyan, imedawa dia. Iblis ngomong, jangan kamu salahkan saya. Kamu salahkan dirimu sendiri. Kok salah saya? Saya kan cuma mengajak saja. Ya, Pak. Saya mengajak, saya tidak memaksa kamu untuk berbuat maksiat. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. Fa'tarafu bidhambihim. Ini walaupun bidhambihim, dzambun itu satu dosa, ini namanya majas mursal alakah juz'iyah. Menyebutkan satu dosa untuk mewakili dosa-dosa yang lain. Cukup dengan mata saja bersaksi kalau dia berdosa, sudah ada syarat seorang masuk ke neraka, Pak. Cukup mata saja. Tak perlu diungkapkan, lu berdosa cik, lu berdosa cik, enggak perlu, Pak. Cukup satu dosa saja menyeret seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Ini makna bidzambihim, Pak. Ini ba'ilsak namanya. Ba'ilsak itu apa? Seorang ketika dia berbuat dosa, dosa akan terus mendampingi dia, Pak. Ya, nah hati-hati kita, Pak. Hari ini kita berbuat maksiat, dosa itu terus mengikuti kita, enggak bisa lepas-lepas lagi. Ini ba'ilsak namanya. Enggak bisa lepas-lepas lagi, Pak. Bagaimana melepaskannya? Cara melepaskannya banyaklah istighfar, Pak. Cara melepaskannya, mengakuilah dosa kepada Allah, maka itu akan terlepas, sedikit-sedikit terlepas, Pak. Seperti air hitam di dalam gelas, Pak. Kita sudah masukkan, hari ini tinta hitam masukkan. Besok lagi masukkan tinta hitam. Akhirnya gelas tadi penuh dengan hitam pekat, Pak. Bagaimana caranya? Coi putih, hari ini tuang sedikitnya. Besok tuang sedikit, besok tuang sedikit. 30 hari kita tuang, itu yang hitam tadi sudah putih kembali, Pak. Jadi kalau kita buang, ini nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga, maka sedikit-sedikit. Demikian pula dengan dosa, Pak. Hari ini kita hilangkan sedikit, hari ini istighfar sedikit. Jangan kita tambah lagi. Kalau tambah lagi makin berat itu, makin berat terus, makin hitam terus dia. Ya. Ini bidhambihim, sebenarnya bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Tetapi diungkapkan satu dosa saja sudah cukup untuk kamu masuk ke neraka. Satu dosa saja sudah cukup kamu dihisapnya. Maka jangan pernah remehkan dosa kecil, Pak. Sekecil apapun dosa kita lebih bekna dosa ubutnya, Pak. Beda pegang alai dosa haji ubut yang dosa ubut. Besok kita buat lagi, besok buat lagi. Dengan dosa kecil itu sudah ada jaminan kita untuk masuk ke neraka, Pak. Maka kita bertaubatlah, minta maaflah kepada Allah sekecil apapun dosa kita. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya, coba ini yang terakhir. Ya, ini fa taqib namanya. Fa ini kalau kita sudah seperti itu, kita tidak patuh, tidak taat kepada Allah ketika di dunia, fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka pantas dia dapat suhkan. Suhkan itu kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, wadin fi jahannam, sebuah lembah yang berada di jahannam namanya suhkan. Maka ada yang mengatakan wailun. Maka tidak ada neraka wel, tidak ada neraka suhkan, Pak. Wel itu adalah lembah di neraka. Kalau ada yang mengartikan neraka wel lah dia, maka itu keliru. Wel itu lembah di neraka. Suhkan itu lembah di neraka. Maka Allah ingin mengatakan celakalah mereka, atau lembah neraka itu lebih berhak untuk mereka, kata Allah. Ini fa taqib.
Maka ketika dia berada di depan neraka, tidak ada cara lain kecuali dia harus masuk ke situ dulu. Kenapa? Dulu dia tidak patuh, dia tidak taat kepadaku, kata Allah. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Maka celakalah. Atau suhkan. Kalau celakalah itu tafsiran di Ibnu Katsir. Beliau mengatakan tafsiran Imam Jalalain, celakalah mereka. Sudah sepantasnya mereka masuk ke dalam neraka. Kalau tafsir Ibnu Abbas, maka lembah neraka itu lebih cocok pantas seperti orang seperti ini. Ya. Li ashabi as-sa'ir, untuk penghuni pendatang masuk ke dalam neraka. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.